Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Beragam video bervariasi, ternak hebat. Huhuy. Halo sahabat ternak, kali ini saya sedang mencari sekam ya. Jadi di sini saya itu sudah lama, sekitar 3 mingguan tidak upload video. Nah, di sini saya itu sedang mencari sekam untuk alas kandang. Saya cuma membutuhkan satu kresek untuk untuk alas kandangnya itu digantinya itu setiap 1 minggu ya. Jadi untuk setelah 1 minggu biasanya itu saya sapu, terus saya ganti dengan sekam baru atau saya timbun lagi dengan sekam baru. Nah, ini perjalanan untuk ke kandangnya ini saya carinya di Slepan ya, untuk mencari sekamnya. Ini biasanya gratis, tidak dipungut biaya. Ini sesampainya di kandang saya langsung pengaplikasian ya. Ini untuk tahapnya saya sapu-sapu dulu untuk membersihkan kandang, karena di sini kandangnya itu bertepatan dengan tempat sampah untuk sampah rumah tangga ya. Jadi biasanya itu sudah bersih ya. Ini sekitar 2 hari tidak saya sapu. Nah, ini untuk alas kandangnya ini juga saya sapu supaya jadi satu ya. Tuh. Untuk durasinya saya cepatkan saja. Nah, untuk pengaplikasiannya itu biasanya cuma saya taruh di bawah kandang ya. Jadi tidak saya aduk dengan tanah. Cuma saya sawur-sawurkan, atau istilahnya itu seperti inilah, disebar ya untuk sekamnya. Nah, fungsinya apa sih sekam itu? Untuk pertama yaitu untuk mengurangi bau pada kotoran ayam. Terus kedua itu untuk mengurangi lalat, itu supaya tidak hinggap di kotoran ayam, biasanya seperti itu. Nah, untuk kotorannya itu supaya cepat kering ya. Jadi di sini itu banyak banget manfaat untuk sekamnya. Tapi jangan lupa ya, untuk teman-teman itu sering mengganti sekam supaya tidak ada penyakit ya. Biasanya itu banyak penyakit yang disebabkan oleh lalat. Nah, itu teman-teman. Terus sekam ini juga berfungsi untuk pupuk. Biasanya kalau sudah kering atau sekamnya itu sudah berubah menjadi hitam, itu bisa digunakan menjadi pupuk gitu. Nah, ini untuk pengaplikasiannya seperti ini. Ini bisa di skala besar atau skala kecil. Nah, biasanya kalau di peternakan skala besar itu tidak menggunakan sekam ya. Jadi dia itu dikasih obat di bawah kandangnya supaya kotoran itu tidak bau. Ini saya cuma menggunakan satu kresek aja, itu sudah cukup untuk 1 minggu. Biasanya untuk ayam-ayam liar, itu ayam yang di luar kandang itu mencakari tempat tersebut, karena biasanya itu ada padi-padi yang tersisa seperti itu. Jadi kotoran ayamnya itu juga terbolak-balik ya. Terus ini saya sedang membersihkan tempat sampah ya. Maaf, untuk kandangnya keadaannya seperti ini. Memang ini untuk sampah, jadi sering-sering membersihkan aja. Untuk ayam juga tidak berpengaruh sih menurut saya, karena ayamnya tetap berproduksi semaksimal mungkin. Nah, ini seperti ini. Biasanya itu dicakar-cakar untuk ayamnya. Jadi kotoran ayam itu terbolak-balik gitu loh, enggak mengendap atau tidak menumpuk. Jadi lebih alami gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ayam Elba. Di sini banyak teman-teman yang bertanya tentang ayam Elba. Ayam Elba itu apa sih? Terus keunggulan, cara dapatnya itu di mana, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman itu bisa, kalau mau cari ayam Elba, untuk sekarang saya itu belum bisa memproduksi karena keterbatasan modal untuk beli pejantan sama bikin kandang. Terus kalau saya mau suntik IB
itu belum bisa ya, karena saya juga masih tahap belajar, terus saya juga belum pandai lah istilahnya gitu. Terus saya cuma memproduksi telur untuk konsumsi. Nah, untuk teman-teman kalau mau cari ayam Elba itu bisa bergabung di grup Facebook ya. Kalau nggak salah itu peternak ayam Elba Indonesia. Silahkan teman-teman gabung di situ. Itu ada banyak peternak yang jual bibit DOC ayam Elba. Untuk sekarang mungkin harganya naik ya. Ini tahun 2021 ya. Jadi di sini tuh peminat ayam Elba itu meningkat ya di tahun ini karena banyaknya konsumsi untuk telur ayam. Sebenarnya untuk ayam Elba itu tidak cocok untuk konsumsi makanan ya, karena bobot dari ayam Elba itu cukup rendah, cukup kecil lah istilahnya. Bobot dewasa itu cuma 1,3 on sampai ke 1,5 kilo lah pokoknya segitu. Ini biasanya cuma saya sapu terus nanti saya bakar. Nah, untuk ayamnya itu kan ayam Elba itu kan gampang stres, jadi untuk keseharian ini sudah mengurangi, maksudnya sudah beradaptasi lah. Kalau saya membakar sampah itu kan menimbulkan asap atau api. Nah, di sini ayam Elba itu sudah terbiasa seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau membiasakan itu jangan langsung ya, istilahnya dari perlahan-perlahan, karena ayam Elba itu gampang stres pertama itu. Terus konsumsi untuk pakan ayam Elba ya. Untuk pakan ayam Elba itu cukup rendah karena per ayam itu cuma makan sekitar 60 gram atau sampai 80 gram, nggak sampai 1 on, berapa ya? Iya 1 ons, nggak sampai lah pokoknya, cuma gram lah hitungannya gitu. Ini saya sedang membakar sampah karena kalau nggak dibakar itu dicakari sama ayam luar itu loh. Jadi sampahnya itu berserakan, jadi membuat kandang itu juga tidak nyaman gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ternak ayam Elba untuk pemula itu bisa bergabung di grup Facebook. Ini sebenarnya kata-kata ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Silahkan dibuka untuk beli ayam Elba itu di mana, terus pakan ayam Elba itu seberapa gitu. Terus ini populasi 20 ekor ya, sudah saya jelaskan juga. Untuk telurnya berapa persen itu juga sudah saya jelaskan. Jadi ini untuk teman-teman yang baru bergabung supaya tidak bingung, saya jelaskan lagi gitu. Nah, ini biasanya saya sore hari itu ke kandang untuk ngecek ya. Pagi, siang, sore itu selalu saya cek untuk ayamnya. Biasanya kandang-kandang ini itu kan ada kandang yang rusak ya, jadi cuma saya tambal-tambal karena belum saya belikan kandang lagi. Sebenarnya murah untuk kandang ayam Elba itu, seperti baterai kan. Itu kalau bambu itu cuma 75.000 per 10 kotak. Seperti ini punya saya itu, kalau satu kotaknya itu, satu deret itu cuma 75.000 sebenarnya. Terus untuk ukurannya itu 2 meter ya. Untuk sisinya itu sekitar 35 cm gitu. Ini pengaplikasian pakannya cuma cukup satu tipin rantang ya, cukup cuma satu rantang full itu dikasih makan, takarannya segitulah pokoknya. Itu nggak ada 1,5 kilo per kali makan. Nih seperti itu teman-teman. Kalau mudah sebenarnya kalau kalian itu mau belajar. Kalau kalian cuma istilahnya omong tok, itu ya juga sulit kalau nggak bisa membuktikan sendiri. Seperti teman-teman kalau cuma komen sebaiknya gini ya, semua metode itu sudah pernah saya lakukan
gitu. Untuk kan namanya peternak ya, pasti cari yang terbaik untuk ayam-ayamnya seperti itu, supaya produktivitasnya itu juga meningkat, terus juga telur-telurnya itu juga agar berkualitas gitu. Sorry guys kalau suaranya terbelit-belit karena ini cuma saya dubbing ya, enggak secara real atau terperinci. Soalnya ini video lama, terus saya dubbing aja karena ini videonya belum saya upload. Untuk teman-teman kalau mau yang lebih jelasnya itu ada di video-video saya sebelumnya, silahkan dicek gitu. Terus banyak banget yang tanya belinya di mana, apakah bisa kirim. Saya sebenarnya pengen seperti itu,